Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan kita akan pantau-pantau ikan saja. Karena perhatian kita sebagai breeder untuk musim-musim seperti ini, musim-musim penghujan, apalagi hujan-hujan yang baru lah, bisa dibilang baru musim hujan, itu ikan biasanya relatif kesehatannya itu agak turun. Jadi kita harus pantau. Kita pantau mulai dari sana yang biru-biru itu. Ini kita buka-bukai dulu. Tercantol supaya kita dapatkan rawatan maksimal pada ikan kapi, sambil kita sharing-sharing, sama-sama belajar bagaimana kondisi ikan yang sehat atau yang kurang sehat. Dan alangkah lebih bagusnya kalau pantau kondisi ikan itu ketika ikan belum makan. Jadi kita tahu gerak-gerik yang sebetulnya, kita mudah menilai ikan itu sakit atau tidak. Nah, ini contoh, ada mati 2. Terus kita lihat pergerakannya. Oh, ini ada lagi yang mati. Pergerakannya lumayan bisa dibilang separuh sehat separuh sakit. Nah, ini saya sharing ya, untuk kondisi yang seperti ini harusnya kita harus kuras total dia, kita kasih air baru. Lah, ini tuh padahal nggak kena air hujan, dia nggak kena air hujan, tapi bisa dibilang cuma cipratan, lompatan air yang netes dari sini tadi, yang dari tutup yang tadi kan ada tutupnya. Lah, itu kan ada percikan-percikan airnya, tapi lebih dominannya bukan soal percikan airnya. Kalau ini bisa dibilang suhu cuaca yang mendadak. Nah, ini contoh yang sehat. Jadi ketika saya kesini, dia langsung mendekat, dia maksudnya minta makan, terus di sekelilingnya nggak ada yang sakit. Jadi memang kondisi kesehatan ikan ini nggak bisa diukur sama rata, itu nggak bisa dengan media yang sama kotornya. Bahkan ini malah di albino atau mata merah, yang saya kira dia lebih rawan sakit, malah ternyata dia lebih sehat. Dia ini lagi minta makan. Jadi nggak bisa diukur sama ratakan, itu nggak bisa. Nah, ini kondisi sehat, ini aman, sehat. Tuh, dikasih jari dia mau mendekat. Ini juga sehat, ini juga sehat. Jadi sambil kita belajar ya, biar tahu kondisi ikan sehat sama sakit. Nah, ini sakit nih, pergerakan berenangnya ini udah beda. Nah, kan gedek-gedek. Terus di sana pojok juga ada yang mati, sama seperti yang ini tadi, sebagian ada yang mati. Terus ikannya itu gedek berenangnya. Ini kalau saya sarankan, ikan yang seperti ini kita harus tangani kuras total seperti itu. Ini sehat, terus dia cenderung mendekat ke kita atau ke saya untuk minta makan. Loh kan, ini kondisi sehat ini. Bahkan tangan saya dicucui. Ini juga sehat. Jadi saya di sini di video kali ini hanya sekedar sharing ya. Intinya pantau kondisi ikan, terus kita tangani ketika memang ada yang bermasalah. Lah, ini sehat. Ini walaupun sepadat ini, alhamdulillahnya sehat. Nah, saya buktikan. Nah, ini saya kasih jari langsung nyucuk-nyucuk, dia minta makan, sehat. Jadi kondisi seperti ini bisa dikenali kalau dia
belum makan ya, makanya pantaunya kalau bisa sebelum makan aja, jangan setelah makan. Karena biasanya setelah makan, apalagi cacing sutra, dia kenyang biasanya mojok-mojok, dia diem terus mojok gitu kalau kekenyangan itu. Nah ini juga sehat. Nah ini kan cacing sutranya masih ada, otomatis kondisinya berarti dia kenyang. Lah kalau kenyang kayak gini, dia mojok diem, nggak mau diganggu, tapi nggak gedek. Kalau digini kan dia nggak gedek berenangnya, dikageti. Nah dia berenangnya normal toh, nggak gedek, itu aman, kondisinya sehat. Ini sehat juga ini, kalau dikasih jari udah pasti mendekat ini, contoh. Nah kan, jadi seperti itu caranya kita mantau kesehatan ikan. Ini juga sehat, kita buktikan lagi, kita kasih jari. Nah kan, mendekat, minta makan. Ini juga sehat, kita buktikan. Nah udah mendekat, berenangnya juga nggak gedek, satset juga. Ini juga sehat, ini udah minta makan nih. Nah kan, mana lagi yang sekiranya kelihatan sakit. Jadi kalau diukur persentase tetap lebih banyak yang sehat di musim seperti ini, tapi kita wajib pantau, jangan meremehkan, oh kayaknya sehat, nggak gitu. Kalau emang ada yang sakit ya kita harus apa ini, harus reken. Nah ini sehat juga, kasih jari paling mau dia lah kan, udah pasti mau minta makan ini. Nah ini ada kondisi yang tidak sehat, monggo diperhatikan. Berenangnya itu dia gedek, berenangnya gedek, mana loh kan kelihatan. Terus siripnya agak kuncup, loh gedek nih toh, loh gedek semua, hampir semuanya gedek ini. Padahal beranak tapi semuanya hampir semuanya gedek. Nah, ini padahal populasinya juga nggak padat, tempatnya juga ya kotor-kotor yang masih aman sebetulnya gitu, tapi tetap akan kita kuras total karena sudah pasti menjadi masalah ini kalau nggak dikuras total. Seperti itu, jadi harus dikuras total. Nah ini lanjut ini ke Black Moscow, ini sehat, kita coba. Oh kan dekat, cucuk di tangan saya dicucui, didodoli, sehat. Kita bedakan dengan yang sakit ya. Nah ini yang sakit, ketika kita kasih jari nggak ada yang mendekat. Nah, lumayan ada yang mendekat karena berarti lapar. Oh enggak sih, masih ada cacing sutranya kok, cuma dia dari berenangnya aja lah, berenangnya itu sudah sangat bisa dinilai kalau ini sedang sakit, seperti itu. Nah kalau bisa, kalau jari kita sudah habis masuk dari tempat ikan yang tidak sehat, kita cuci dulu, jangan langsung buat ngetes tempat ikan lain yang sehat, agar supaya tidak terjadi sakit massal. Bentar saya stop dulu videonya, saya mau cuci tangan dulu. Oke kita lanjutkan pantau yang ini terpantau aman, sehat. Sehat, cacing sutranya masih ada, makanya nggak seberapa mendekat ke jari saya. Ini juga sehat. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu ini nggak sehat, ini sekarang alhamdulillah udah mulai membaik. Nah ini nggak seberapa mendekat, artinya kondisinya belum benar-benar prima dia. Nggak seberapa mendekat tapi keaktifannya sudah bisa dibilang oke. Jadi sudah mulai mau membaik dan dia doyan makan. Ini sehat juga, sehat. Ini juga sehat. Di berenang itu yang paling utama banget tuh di cara renang, besar kecil bisa ditandai.
walaupun ukurannya kecil itu tetap bisa ditandai kondisinya sehat atau sakit, bisa ditandai. Ini juga sehat, nggak ada gedek. Ini sehat juga. Ini yang beberapa hari yang lalu atau di konten sebelumnya ini sempat gedek nih. Alhamdulillah sudah sehat, bisa dibilang sehat banget, ini sehat prima. Ini juga sehat. Yang kemarin saya bilang nggak seberapa aktif itu, ini sudah bisa dibilang sehat. Sehat, ini juga sehat. Itu sehat. Ini termasuk sehat juga, ini sehat, aman. Jadi berenangnya aman. Oh ya, ini kondisi yang nggak bagus dia. Tapi kalau ini kita kan air habis ganti ya. Kalau air masih baru ganti dan ini juga termasuk nggak kotor, biasanya ya kalau kita mau menggantinya lagi juga boleh. Terus kita kasih garam ikan dan Methylene Blue. Tapi kalau kita yakin ini air benar-benar masih baru, masih bagus, kita langsung kasih garam ikan dan Methylene Blue juga bisa. Nah itu yang mati-mati itu harusnya langsung kita buang, karena biar nggak mencemari yang lain. Seperti itu. Kita lanjutkan dulu, nanti saya buang. Nah, ini sehat. Jadi berenangnya beda ya. Kalau yang nggak sehat ini kelihatan kan, ini kan ikan ukuran yang nggak seberapa besar, tapi sudah bisa dinilai bergedek berenangnya. Nah ini untuk pembelajaran buat teman-teman, biar tahu ikan kondisi sakit sama ikan kondisi sehat itu yang bagaimana. Seperti itu. Nah ini sehat, alhamdulillah. Jadi kondisi imun tubuh ikan itu berbeda-beda. Walaupun sebenarnya saya bilang ikan albino yang lebih rentan kan, tapi ternyata ya yang terjadi ya random aja, bisa albinonya, bisa enggak albinonya. Nah ini gedek banget ini, ada yang mati satu juga. Oh gedek banget toh. Nah kalau besar gini malah sangat mudah menilai gedek atau tidaknya. Ini sudah pasti sakit semua, ini hampir semuanya sudah sakit. Jadi kita nanti kasih garam ikan sama Methylene Blue. Kenapa langsung kasih aja, nggak perlu ganti air? Karena baru banget kemarin kita ganti air. Jadi kalaupun kita ganti air sebetulnya nggak ada bedanya, air yang ini sama air yang kita ganti baru. Nah ini sehat, ini sehat aman. Ini juga yang beberapa hari yang lalu kita bikin konten ikannya sakit, ini sekarang sudah pada sehat-sehat. Ini sudah nggak ada yang mati. Terakhir kemarin ada yang mati 2 hari yang lalu, masih mati 1. Nah, ini sudah benar-benar nggak ada yang mati nih. Sudah sehat semua. Ini juga sehat. Lah ini kondisi yang saya maksud, waspada, dia pada di pojok diem, itu artinya dia posisinya kenyang. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sudah berenang ke sana kemari ini nyari makan, udah dia nggak kenyang lagi, artinya kan dikasih jari mendekat. Seperti itu. Kalau itu belum tentu mau, kan saya kasih jari di sini sudah saya kecepek-kecepek loh, nggak mau mendekat. Karena dia kenapa? Dia kondisinya memang kenyang. Ada 1-2 yang ke sana, yang ke jari saya. Beda dengan yang ini kan sehat ya, sehat dan kenyang. Makanya dia dikasih gini tuh malah merasa diganggu, dia malah dia waspada. Nah beda dengan yang ini, sama-sama sehat, dia dikasih jari langsung mendekat karena dia lapar. Nah, seperti itu. Ini juga kan lapar dia. Udah lanjut. Ini juga sehat. Ini pakannya masih ada dikit, tapi kayaknya dikasih jari masih mau.
Oh kan bener, dikasih jari masih mau dia. Oh nggak kelihatan videonya. Oh, kan dikasih jari masih mau. Padahal pakannya juga masih ada. Tapi kelihatan lah gerak-geriknya kalau dia, saya datang responnya gimana itu kelihatan kalau dia bakal mendekat ketika saya taruh jari saya. Ini juga pasti kalau jari saya masuk ini pasti dicucui. Nah kan bener. Nah ini baru beranak ini golden, Molly golden. Alhamdulillah beranak, anaknya banyak sekali. Nah, ini nanti saya ambil biar pertumbuhannya lebih cepat. Lanjut ke sini. Bentar, ini kita pindah dulu biar kelihatan. Ini beberapa hari sampai hari ini udah mulai sehat kayaknya. Beberapa hari kemarin nih nggak sehat ini. Nggak sehat. Ini sekarang udah mulai sehat kayaknya. Berenangnya udah nggak gedek. Oh dikasih jari saya sudah mulai mau. Kemarin nggak mau ini. Nggak mau, terus dikasih makan yang padahal sudah saya kurangi porsinya tapi nggak habis-habis. Berarti dia nggak doyan makan. Terus kadang ada yang mati gitu. Nah ini sehat, ini juga sehat. Oh minta makan dia. Ini juga sehat, Black Moscow, nggak seberapa kelihatan, kita skip aja. Ini jantan gold juga sehat. Nah mendekat ya, sehat. Ini juga sehat. Ini juga sehat. Jadi ketika sehat kita nggak usah takut ya, jarinya habis dari sini ke sini itu nggak usah takut, karena kayak saya nggak takutnya ya karena memang sudah saya ketahui sebelumnya kalau ini memang ikan sehat. Saya juga jarinya habis dari ikan yang sehat, jadi aman. Saya cuci jari, cuci tangan lagi untuk menyentuh media lain itu ketika habis menyentuh ikan yang sakit. Nah ini sehat juga ini. Nah ini pada mendekat, kelihatan ya. Ini juga sehat. Kalau Molly biasanya belum tentu mau diginikan. Kalau Molly yang masih kecil, nah dia tetap dia berdiam diri, aman, sehat. Ini juga sehat. Nah mendekat, aman, sehat. Ini juga aman, sehat. Nah, mendekat dia minta makan. Ini juga sehat. Sambil teman-teman nilai ya, medianya sebenarnya memang nggak jadi ukuran medianya bersih atau tidak, airnya kelihatan bening atau tidak. Kalau di tempat saya gitu sih, memang nggak berapa bisa dinilai dari soal kebeningan atau kejernihan air. Tapi kebanyakan memang ikan sehat airnya jernih kebanyakan, tapi adalah beberapa yang memang walaupun airnya budak tapi ikan tetap sehat. Nah ini kondisi ikan yang sakit ya. Nah ini satu media ini gedek semua, iya toh, gedek tapi anakannya sehat. Ini kondisi anakannya sehat, jadi berenang anakannya itu seret 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 cepat gitu loh, seret seret. Nah itu namanya sehat ya. Kalau ikan buraya ini kalau seandainya dia kondisinya nggak sehat itu berenangnya pelan tapi gedek, pelan gedek kayak gitu. Jadi ini anakannya sehat, indukannya pada bergedek. Kemungkinan kalau ini bukan dari airnya yang kotor, karena gak ada yang mati juga. Bukan berarti dia apa ya, ya pasti nggak nyaman dengan tempatnya pasti, tapi gak nyamannya bukan karena airnya mengandung racun atau mengandung apa yang membuat dia nggak suka gitu. Biasanya kalau yang seperti ini ya kita lihatlah nantinya, apalagi ini kan jernih ya, tapi habis hujan. Prediksi saya ini soal suhu air, suhu airnya terlalu dingin seperti itu. Atau juga memang dari ini sih, kan atas ini kan, nah itu kan kalau hujan kan buangnya ke sini, nah ke sini. Tapi ketika ini penuh dia kan ada cipratan, akhirnya masuk ke sini.
ada cipratan-cipratan akhirnya masukin ke sini. Tapi nggak bisa diukur sudah pasti sakit juga nggak bisa. Maksudnya gapi kena cipratan air hujan sudah pasti sakit itu nggak bisa juga. Ya buktinya tadi yang ada di sana nggak semuanya sakit. Nah ini juga topasnya alhamdulillahnya sehat, aman. Loh, berenangnya aman loh, nggak ada gedek. Jadi gitu teman-teman, nggak bisa diukur sama terus penyebabnya apa. Itu sebenarnya kita hanya meraba-raba beberapa kemungkinan yang terjadi pada ikan gapi ketika sakit itu kenapa. Tapi nyatanya bisa dinilai sendirilah oleh teman-teman. Di media ini semuanya tadi yang sakit cuma yang ini, yang satu media ini tok yang sakit ya. Dari sekian banyak dua ini sama ini yang sakit, selainnya aman. Berarti persentasenya berapa itu? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dari 27 tempat ada 2 yang sakit. Terus ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dari 17 tempat juga 2 yang sakit. Maksudnya yang nggak sehat ini sama ini. Nah, berapa berarti ukur persentasenya? Nah ini malah yang dirak ini sehat semua, yang satu ini nggak sehat. Jadi dari keseluruhan peliharaan saya yang nggak sehat 3 tempat untuk musim hujan. Biasanya sehat semua ini kalau yang di outdoor dengan kondisi air yang sudah saya kenali juga itu biasanya masih sehat, aman. Nah ini ada yang sehat, ada yang sakit 3 tempat. Dan kita harus urusi 3 tempat tadi. Kita tangani agar kita bisa lihat perkembangan kesehatannya ke depan. Kalau nggak kita rawat yang ketiga tadi, nggak kita tangani, ya bakal dia mati satu persatu atau sehat dengan sendirinya itu pasti lebih lama seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita hanya pantau-pantau ikan. Habis ini saya kasih pakan ikan sambil saya tangani. Gak perlu saya buat video. Ini sharing saya hari ini cuma soal pemantauan ikan di musim hujan. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak semuanya sakit karena musim hujan. Hanya 3 media dengan rawatan yang sama tetap ada yang sakit seperti itu. Ada yang jernih airnya tapi ikannya gedek. Ada juga yang airnya keruh yang tadi yang di sana, yang di Kairat ini merah itu, tempat merah itu airnya memang kotor, gedek. Ada lagi yang baru diganti air, ini seperti ini baru diganti air, gedek dia. Nah, jadi memang penyebab utamanya itu ya masih menerka-nerka. Yang penting ketika ada ikan, yang penting kita bisa mengenali kondisi ikannya. Itu yang terpenting, kondisi ikan atau gerak-gerik ikan yang terpenting dalam kita melihara ikan gupi. Nah seperti itu ya teman-teman. Kalau soal rawatan atau penyebab itu kita bisa dibilang 50-50 lah, bisa benar bisa salah. Alasan kenapa dia sakit bisa benar bisa salah. Tapi yang terpenting daripada itu agar kita bisa menjaga kesehatan ikan, yang terpenting itu ya tahu kondisi ikan sedang prima atau sedang sakit, butuh penanganan, seperti itu yang lebih penting daripada kita bingung-bingung soal penyebabnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kunjungannya, sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.